Kali ini ya kita akan melakukan praktek color correction. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya. Kali ini kita akan melakukan color correction ya. BTW ya, ini gua menggunakan workspace yang sudah custom ya. Ini tidak ada bawaan Premiere Pro, oke. Nah, di bagian kanan ini ada namanya Lumetri Scope ya. Kita sudah bahas di Vector Scope ya. Kalau di Premiere Pro namanya Lumetri Scope karena ini berkaitan erat dengan Lumetri ya. Tetapi kalau misalkan kalian nggak punya Lumetri, ya tentu saja bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada. Karena yang kita sudah bahas kan basic dari materi dari color correction gitu loh. Kalian bisa menggunakan efek-efek yang selain dari Lumetri gitu loh. Ya, brightness and contrast ya kan, three-way color corrector ya kan, color wheels dan lain sebagainya ya. Intinya basicnya kalian ngerti dulu ya. Tetapi di video ini yang gua akan contohin adalah menggunakan Lumetri color ya. Pertama ya, kita akan bikin dulu adjustment layer ya. BTW kalau misalkan kalian bingung ya, Lumetri Scope itu di mana sih tempatnya ya? Kalian buka window, kemudian Lumetri Scopes ya. Nanti akan muncul seperti ini. Di bagian ini yang gua nyalain itu adalah Vector Scope, HLS ya, Hue, Luminance, and Saturation. Jadi kita bisa melihat data saintifiknya itu secara 3D gitu loh. Dari Hue, Luminance, dan Saturation-nya kayak gitu. Kemudian di sini kan ada IRE ya, menggunakan RGB power rate ya. Kita split ke 3 channel. Kemudian di bawah ini ada Vector Scope UV ya, YUV. Kalau gue pribadi itu lebih suka menggunakan adjustment layer karena tidak destruktif ya. Tidak destruktif sama sekali karena tidak akan langsung bekerja di layar klip gitu loh. Sebelum kita melakukan color correction, ada baiknya kita mengecek dulu. Kita punya footage ini seperti apa sih? Kita analisa dulu footage-nya ya. Di bagian ini kan ada shadow ya, ini ada matahari langsung ya. Kemudian gray card ya. Gray card ini tepatnya itu tidak di direct sunlight. Artinya apa? Nanti di bagian midtone ini pastinya tidak mungkin di 60 IRE. Pasti gitu, yakin ya. Ini putihnya aja kelihatan masih di bawah bayangan gitu loh. Jadi nggak mungkin dia di 100 IRE, nggak mungkin gitu loh. Ini adalah salah satu klip yang bisa dibilang cukup perfect buat belajar color correction ya. Karena ini tingkat kesulitannya sudah berbeda dengan klip-klip yang lain gitu loh. Karena ini di bagiannya di bawah shadow ya. Di bawah shadow, kemudian di sini ada matahari langsung kayak gitu. Ini tingkat kesulitan berbeda. Jadi gua harap kalian bisa ngikutin ya. Yang pertama kita lakukan adalah masukin Lumetri Scope ya, masukin ke adjustment layer ya. Kemudian kita masuk clip, masuk ke effect control ya, kita masuk ke opacity. Kita bikin mask dulu ya. Kita bikin mask, klik, kita masukin gray card-nya ke mask. Kita atur supaya yang kelihatan tuh hanya gray card aja ya. Supaya apa? Kita bisa lihat white balance kita off gak ya. Kita lihat di sini ternyata white balance-nya klik 2 kali off ya. Merah hijau ya kurang lebih hampir sama, tapi di bagian birunya lebih off dong dia white balance-nya. Yoi. Kemudian masuk ke adjustment layer, kemudian di sini ada basic correction, creative curve dan lain sebagainya ya. Seperti yang udah gua bilang dari awal di Premiere Pro ya. Premiere Pro Basic nih ya. Namanya efek itu akan dieksekusi dari atas ke bawah ya. Tidak sebaliknya. Makanya di Lumetri pun basic correction itu color correction itu akan dieksekusi duluan efeknya daripada kreatif ataupun color grading. Kayak gitu ya. Color correction efeknya akan dieksekusi dulu baru color grading ya. Masuk ke basic correction. Oke. Nah, di basic correction nih gue jelasin dulu ya. Ini ada WB selector ya. WB selector ini buat color pick aja sebenarnya, buat WB pick ya. Ini sebenarnya buat membantu kita sih sebenarnya. Kalau misalkan pengen agak cepet gitu ya, kita klik WB selector, kita bisa cek ke gray card ya, cari yang paling mendekati seperti ini misalkan ya, klik 2 kali, klik. Nah ya, ini kurang lebih sudah mendekati perfect white balance-nya seperti itu ya. Ya, ini tentu saja kalian bisa geser lagi kalau misalkan tidak puas ya. Misalkan ada yang lebih nih. Oh, ini ternyata merahnya ketinggian kayak gitu ya. Oke, kita atur aja merah ya. Merah itu biasanya tempatnya di tint. Kita atur dikit supaya lebih even.
white balance-nya. Nah, seperti itu ya. Ini sudah cukup oke white balance-nya. Gue nggak bisa bilang perfect ya. Karena kalau misalkan gue ngincar perfect ini bakal lama banget ya. Karena gue tuh terlalu fokus. Kalau misalkan yang namanya udah color correction, color grading itu bisa menghabiskan waktu yang sangat lama. Jadi tolong teman-teman. Ini banyak proyekan yang dilempar gue tuh yang dekat deadline, bro. 48 jam, 24 jam harus jadi itu. Tolonglah teman-teman ya, kasihlah waktu yang oke, kasihlah waktu yang cukup, karena gue itu orangnya sangat susah puas ya, sangat sulit puas ya. Kita lihat ya, ini sudah membentuk titik di tengah ya, tapi memang ada beberapa bagian yang lebih sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Gue tidak mencontohkan dengan 100% sempurna, karena kalau mengincar sempurna udah kayak orang Cindy coy. Ngeri, nggak beres-beres gitu. Oke, ini contoh ya. Kita sudah benerin white balance-nya ya. White balance sudah oke. Kemudian kita atur dia punya kontras. Seperti yang gue bilang dari awal. Kalau yang namanya kontras itu kita geser, dia akan memperlebar ya. Ini akan melebar. Seperti itu ya, lebar. Dia akan menjauhkan value tertinggi dan value terendah. Seperti ini misalkan. Sep, kayak gitu. Nah, kalau kita cek lagi ya, kalau kita cek lagi masknya mana nih? Sup, kayak gini ya. Seperti yang udah gue bilang tadi ya, yang namanya midtone itu kan biasanya ya, itu kan antara di 50 sampai dengan 70 ya. Biasanya sih 60 kalau direct sunlight ya. Tapi seperti yang udah gue bilang, karena dia terletak di bawah shadow, jadi itu tidak bisa kita ikuti acuan itu gitu loh. Kita nggak bisa ngepasin dia di angka 60 ya, karena dia terletak di bawah bayangan ya. Logika dong ya, logis dong ya. Setelah kita atur dia punya kontras dan white balance. Nah, kalau misalkan kontrasnya kita nggak puas nih dengan slider kontras, gimana? Ya bisa dengan cara lain gitu loh. Banyak jalan menuju Roma, anak muda. Sekarang gini ya, di bagian bawah ini kita lihat shadownya. Kita atur dulu shadownya nih ya. Kita misalkan pengennya ke 10 agak bawah dikit nih. Karena gue pribadi itu tidak suka crush black ya. Gue pribadi orangnya tidak suka crush black. Artinya apa? Gue nggak suka ARI-nya sampai nyentuh angka 0. Nggak ya. Shadow kita turunin. Ya inilah kenapa kita pakai lock ya. Karena dia fleksibel, shadownya kita taruh misalkan di angka segini, ya. Kemudian kita taruh highlights-nya misalkan di berapa, ya. Kita sambil dilihat ya. Karena ketika kita geser shadow dan highlight tuh si midtone itu akan ikut gitu loh. Misalkan kita cek lagi, nah seperti itu ya. Jadi midtones-nya tuh masih di sekitar 40 gitu loh, 40, 50 karena di bawah bayangan midtone-nya. Nah, ini juga bisa menambah kontras ya. Tapi ya kontras aja gitu loh. Yang namanya kontras kan tapi juga naikin saturation gitu loh ya. Kalian bisa lihat ya, saturationnya berubah. Paling kita geser tuh kontras. Ya, white balance juga udah oke. Oke, seperti yang udah gue jelasin ya. Ketika kita sudah atur dia punya white balance, kita punya kontras, kemudian kita atur dia punya saturation ya. Saturationnya dilihat dong, tapi jangan sampai dia melebihi dari broadcast safe area ya. Jangan sampai lewat. Jadi saturationnya cukup tetapi tidak lebih ya. Bisa dilihat ya seperti itu ya. Jadi yang gue incar itu dia di balik bayangan itu masih kelihatan. Kalau misalkan selera kalian ingin kontrasnya lebih gede ya silahkan. Tentu saja kalian tinggal atur di slider shadow ini ya. Bagian shadownya kita taruh agak bawah supaya lebih kontrasti gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini ya. Jadi bisa kalian lihat ya, ini sudah broadcast legal ya, tidak melebihi broadcast safe area bagian warnanya. Tentu saja kalau misalkan video kalian luminance-nya itu masih di luar broadcast safe area, kalian bisa menggunakan efek yang namanya video limiter ya. Video limiter, klik, oke. Kemudian kalian tinggal pilih aja standarnya. Kalau biasanya gue menggunakan 105 IRI EBU. 105 ya, sorry buat 103 gitu ya. European Broadcast Union kayak gitu. Kemudian kita kompres dia mungkin sekitar 5% kayak gitu ya.
nggak terlalu ngaruh tuh. Nggak terlalu ngaruh sih. Karena kita udah benar kerjainnya ya. Udah benar sih. Karena kita udah kerjainnya udah benar dari awal, ya ini sudah broadcast save seharusnya ya. Paling tidak dengan cara yang gue sudah contohin tadinya, itu kita punya footage itu sudah broadcast ready ya. Sudah siap untuk di broadcast di stasiun TV kayak gitu. Oke, sekian dulu dari gue, Haikal Latif ya. Kalau correction sudah selesai. Kalian kalau ada pertanyaan tentu saja bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.